Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devatrian Karelna dari kelas Ekonomi Syariah 2. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan. Yang pertama, tentang bunga deposito. Pertanyaannya itu ialah, Iwan menyimpan uang di Bank FDR dalam bentuk deposito sebesar 500 juta rupiah dengan tingkat bunga 8% per tahun, dan berapa yang pajak yang harus dibayar oleh Iwan atas bunga depositonya. Nah, pertama kita mencari bunga deposito per tahunnya, yaitu 500 juta dikali 8%, dan didapatkan hasil 40 juta rupiah. Dan bunga deposito per bulannya itu ialah 40 juta dibagi 12 sama, dan hasilnya itu ialah 3.333.333 rupiah. Dan kita mencari pajak deposito dari bunga tersebut per bulan, yaitu ialah 20% dikali 3.333.333 rupiah. Hasilnya itu ialah 666.666.667 rupiah. Dan pajak deposito per tahunnya itu ialah kita kalikan dari hasil deposito per bulan itu 666.666.667 rupiah, kita kalikan 12, dan hasilnya itu ialah 8 juta. Jadi pajak bunga deposito Iwan yang harus dibayar per tahun itu ialah 8 juta rupiah. Pertanyaan kedua tentang SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Pertanyaannya ialah, dana pensiun FDR yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari Bank Indonesia dengan nominal sebesar 2 miliar rupiah dengan memperoleh diskonto sebesar 80 juta pada tanggal 1 April 2019. Dana pensiun Solusi Abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 1.580.000.000 rupiah dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Pertama, kita mencari besarnya diskonto SBI yang diperoleh oleh PT Rosa Sentosa, dan itu ialah kita kurangi 2 miliar rupiah dikurang 1.580.000.000 rupiah. Hasilnya ialah 420 juta. Dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh dana pensiun abadi ialah 20% dikali 420 juta rupiah. Hasilnya ialah 84 juta rupiah. Pertanyaan ketiga ini tentang bunga obligasi. Pertanyaannya ialah, pada tanggal 1 Juli 2017, PT FDR atau selaku emiten menerbitkan obligasi dengan kupon interest bearing bond dengan nilai nominal 500 juta rupiah per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun. Jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019. Bunga tetap sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. PT FEP selaku investor pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal at discount dengan harga 450 juta per lembar. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut? Dan PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT FDR pada saat jatuh tempo bunga 31 Desember 2017 itu ialah, kita garis kurungi dulu, 6/12 dikali 16% dan dikali 500 juta rupiah dan dikali 10 lembar, dan hasilnya itu ialah 400 juta rupiah. Dan PPh pasal 4 ayat 2-nya itu ialah 15% berdasarkan ketentuan. Itu sudah ada ketentuannya 15% untuk bunga obligasi dikali 400 juta rupiah. Hasil yang di atas tadi. Dan hasilnya itu ialah 60 juta rupiah. Selanjutnya ada undian berhadiah. Pertanyaannya ialah,
PT FDR menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 1 miliar rupiah, dan dalam penarikan undian tersebut nama Ilham muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan PPh Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT FDR Indonesia? Jawabannya itu ialah 1 miliar dikali 25%, dan hasilnya itu ialah 250 juta rupiah. Jadi pajak yang harus dibayarkan itu ialah 250 juta. Dan dari 1 miliar tersebut berarti Ilham hanya menerima 750 juta rupiah setelah dipotong pajak. Pertanyaan selanjutnya itu ialah tentang pengalihan tanah dan bangunan. Pertanyaannya ialah, pada tanggal 8 Juli 2018, Alukat membeli 1 unit rumah dari developer PT Gria Land of Dawn 1 miliar 800 juta rupiah secara tunai. Antara PT Gria Land of Dawn dengan Alukat belum dilakukan penandatanganan akta jual beli atau AJB karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan, sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB antara Gria Land of Dawn sebagai penjual dan Alukat sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Gria Land of Dawn. Sebelum dilakukan AJB antara PT Gria Land of Dawn dengan Alukat, rumah tersebut oleh Alukat dijual kepada Gusyon, sehingga akibat transaksi tersebut nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Gria Land of Dawn sebagai penjual dan Gusyon sebagai pembelinya. Nah, bagaimana penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan rumah tersebut? Dan dalam kasus itu ialah 2,5% dikali 1 miliar 800 juta rupiah, dan hasilnya itu ialah 45 juta rupiah berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir itu ialah pertanyaan tentang jasa konstruksi. Pertanyaannya ialah, PT Semangat Belajar Online pada tahun 2015 ditunjuk oleh CV selaku pemilik rumah sakit Siti Khadijah untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar rupiah, tidak termasuk PPN. PT Semangat Belajar Online menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan, yaitu pada tanggal 15 Juli 2015 sebesar 5 miliar rupiah. Termin pembayaran akan dilakukan dengan tingkat penyelesaian, yaitu termin pertama sebesar 5 miliar rupiah setelah pekerjaan selesai sebanyak 25%. Termin kedua itu juga 5 miliar apabila pekerjaan selesai 50%. Termin ketiga sebesar 5 miliar juga setelah pekerjaan selesai 75%, dan sisanya apabila pekerjaan telah selesai akan diberikan juga terakhir 5 miliar yang sisanya. Pembangunan rumah sakit tersebut harus diselesaikan oleh PT Semangat Belajar Online paling lama tanggal 31 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan 6 bulan. Nah, bagaimana penghitungan PPh pasal 2 ayat 4-nya? Jawabannya ialah jasa konstruksi ini ketentuannya PPh-nya sebesar 3%. Jadi, kita kalikan setiap termin pembayaran itu kita kalikan 3%, dan artinya 3% dikali 5 miliar untuk pembayaran uang muka kontrak, dan hasilnya ia 150 juta, dan termin pertama juga 5 miliar dikali 3%, hasilnya 150 juta. Begitu juga termin kedua, termin ketiga, dan pelunasan, karena dibayarnya secara berkala. Jadi penghitungannya juga kita lakukan menurut pembayaran yang telah dilakukan. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.